Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini Kamis 7 April 2022, pekan kelima dalam masa Prapaskah. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Semoga karena sabdamu juga, kami bisa lebih saling mengasihi sesama satu sama lain, terutama mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 51 sampai dengan 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi Abraham telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat bahwa tanggapan manusia atas perwahyuan diri Yesus digambarkan secara negatif. Yesus mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Nya, orang tidak akan mati. Orang Yahudi berpikir tentang mati dalam arti biasa, tapi Yesus sedang mengatakan tentang sesuatu yang lain, yakni mengenai keselamatan yang kekal. Seperti tadi kita dengar dalam ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Pernyataan itu mau menegaskan bahwa keberadaan Yesus itu kekal melampaui Abraham. Kata-kata Yesus, aku ada, bagi orang Yahudi sama saja dengan mengatakan bahwa aku adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, proses menjadi orang beriman memang panjang dan penuh pergumulan.
tidaklah mudah menjadi percaya kepada Yesus, apalagi ketika Yesus itu nampak lemah dan bahkan mati. Kita tentu akan bertanya-tanya, Tuhan kok menjadi manusia dan mati lagi? Mestinya Tuhan itu perkasa. Betapapun misteri Allah ini tak terselami dengan akal sehat, namun kita harus berani mempercayakan diri kepadanya. Iman memang membutuhkan keberanian untuk berserah diri, walaupun yang harus dipercayai itu kadang tidak sepenuhnya bisa kita mengerti. Kita harus bisa meniru Thomas dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus karena Yesus itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka menggambarkan kerajaan Allah itu megah, mewah dan dahsyat, tetapi yang ada pada Yesus justru kebalikannya. Mereka tidak mengakui Yesus karena tidak sesuai dengan Mesias yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, yang megah, hebat dan dahsyat. Orang-orang Yahudi menyimpulkan bahwa Yesus kerasukan setan. Yesus ditolak dan kerajaan Allah tak dapat mereka lihat apalagi diterima. Padahal Yesus sudah ada bersama mereka dan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah Allah yang sudah ada sejak semula. Sebelum Abraham, sudah ada Allah, sudah ada Yesus. Pernyataan Yesus pun keras dengan mengatakan, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Ketegangan orang-orang Yahudi itu berujung pada kekerasan. Mereka berada di puncak emosi karena tidak mampu berargumen lagi tentang keturunan Abraham. Mereka pun marah dan berusaha mencelakai Yesus dengan melempari batu. Mereka yang berpikiran sempit dan fanatik memang ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan ketika merasa kalah dalam wacana atau pembicaraan. Memang pada akhirnya Yesus pun akan mati disalib. Akan tetapi Yesus tidak akan wafat karena kekerasan begitu saja, melainkan ia akan mempersembahkan diri tanpa kekerasan untuk wafat di kayu salib demi keselamatan dunia seisinya. Saudara-saudara yang terkasih, relasi yang mendalam antara Abraham dan Tuhan harus berlangsung selama-lamanya dan diturunkan pada setiap generasi baru dari Abraham. Dengan demikian, kesetiaan Allah kepada Abraham dan keturunannya tidak dapat disangkal. Tuhan membuat umatnya bertumbuh dan berkembang. Tempat atau tanah yang dihuni oleh keturunan Abraham nantinya akan menerima kehadiran Kristus yang menunjukkan kesetiaannya dalam penebusannya yang berlimpah. Tuhan Bapa di dalam surga memberikan Yesus putranya sebagai penebus dunia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Dunia bahkan membencinya. Namun demikian, yang tetap merupakan satu kepastian adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, hadirlah pada umat-Mu yang berseru kepadamu. Lindungilah kami yang mendambakan belas kasih-Mu. Semoga kami bersih dari segala noda dosa, tetap bertekun dalam cara hidup yang saleh, dan akhirnya pantas mewarisi janji-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikoh dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.